Afatul Zahra. Di sini podcast Senjata mendatangkan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa yang baru saja menjuarai Popda cabur silat. Siapakah dia? Interupsi izin memperkenalkan diri, nama siswa Pujo Tangguh Santoso dari kelas 10 BAP nomor presensi 17. Wah, di sini kita kedatangan Mas Pujo Tangguh Santoso, yaitu siswa SMK Negeri Jawa Tengah di Pati yang menjuarai Popda cabur silat baru-baru ini. Jadi Mas Pujo, kan kalau dalam silat ini pastinya ada latihan yang harus dilakukan terus-menerus demi mencapai sebuah tujuan, yaitu menjadi sang juara. Kira-kira latihan seperti apa saja yang sudah Mas Pujo lakukan di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati sehingga Mas Pujo bisa menjadi juara dalam Popda tersebut? Interupsi izin menjawab. Jadi kami sebelum melaksanakan Popda, kami melaksanakan latihan rutin secara terus-menerus setiap hari. Mungkin dari berlari, latihan fisik, push up, sit up, dan TC, bajingan atau latihan silat ya. Yaitu kita melaksanakan setiap hari dari pukul 2:30 habis pulang sekolah atau KBM, kita sampai jam 5. Jadi kan latihannya ini dimulai dari pukul 2:30 sampai jam 5 ya. Kan habis KBM nih, pastinya ada rasa capek lah ya habis KBM. Kira-kira ada nggak sih Mas Pujo itu kayak ngeluh ataupun ada rasa gundul atau capek sama latihan di sini? Dan bagaimana Mas Pujo mengatasinya? Jadi kita kan untuk mencapai untuk menjadi sang juara, kita harus melawan rasa malas, ngeluh seperti itu. Mungkin habis KBM kita capek, mungkin kita malas untuk latihan, kita harus melawan rasa-rasa itu untuk menjadi tujuan kita menjadi sang juara. Jadi apa saja motivasi yang Mas Pujo selama ini simpan sehingga Mas Pujo itu sangat tekun dalam latihan? Motivasi saya yaitu belum kita memulai sesuatu, yaitu kita harus memiliki niat. Ya, ini adalah salah satu motivasi yang sangat bagus ya sobat. Jadi kan dalam saat itu pastinya ada kelas dalam perlombaan ya. Bagaimana cara Mas Pujo ini menjaga berat badan agar tetap masuk dalam kelas tersebut tanpa melebihi ataupun kekurangan berat badan? Jadi untuk menjaga berat badan, saya sendiri itu setiap sore melaksanakan lari. Mungkin kemarin berat badan saya di atas rata-rata, melebihi batas dari batas di kelas saya, yaitu kelas D Putra Remaja 51 sampai 55, dan berat badan saya sendiri kemarin mencapai 56. Jadi mungkin untuk mengatasi hal tersebut, saya melaksanakan lari dan menjaga pola makan dengan tidak minum es dan mengurangi makan nasi. Wah, pasti susah sekali ya kalau mulai makan nasi dan juga tidak minum es selama latihan silat. Pernah gak sih Mas Pujo itu merasa iri pada teman-teman kayak, wah kok dia bisa ya makan sebebas itu sedangkan saya nggak bisa. Terus kok Mas Pujo bisa bertahan sampai saat ini dengan tekanan yang Mas Pujo selama ini terima? Jadi untuk rasa seperti itu, kita bisa melihat teman kita makan lebih banyak mungkin ya. Tapi kita kan memiliki tujuan tersebut. Kita harus mengikuti itu untuk mencapai tujuan kita. Kira-kira sejak kapan sih Mas Pujo ini bergabung dalam silat? Untuk bergabung dalam silat, saya sudah mulai latihan sejak kelas 7 SMP. Oh, dan lomba apa yang Mas Pujo pertama kali ikuti dalam silat? Untuk lomba pertama kali saya mengikuti AUB Championship Solo Raya di Solo Raya, yaitu di tepatnya saya masih berada di kontingen Silatin sebelum saya datang ke SMK Jateng di Pati. Dalam dalam perlombaan yang pertama kali Mas Pujo ikuti itu Mas Pujo sudah mendapatkan juara atau masih belum? Untuk yang pertama kali saya sudah mendapatkan juara, walaupun hanya juara 2. Dulu saya senang sekali untuk berlatih melanjutkan untuk menjadi sang juara. Dan bagaimana perasaan Mas Pujo saat pertama kali mengetahui bahwa Mas Pujo ini akan mengikuti lomba Popda yang pastinya itu bukan lomba yang kecil ya, lomba kan provinsi daerah yang juga cukup besar. Apakah ada rasa minder maupun rasa kurang percaya diri dalam diri Mas Pujo? Mungkin setiap atlet biasanya untuk bertanding pertama kali akan merasakan hal tersebut, minder, males atau malu, gemetaran saat bertanding. Tapi
mungkin saya sudah biasa, jadinya seperti itu sudah biasa. Dan apa sih perasaan yang pertama kali ada di pikiran Mas Pujo saat melihat lawan Mas Pujo? Apakah Mas Pujo percaya diri atau kayak minder, wah ini kok besar banget, bisa nggak ya? Gimana ya perasaannya? Mungkin untuk lawan pertama kali saya itu cukup besar dan tinggi, mungkin saya sedikit minder, tapi jika kita minder, kelihatan minder, kita akan gimana ya? Lebih mudah dikalahkan oleh lawan kita tersebut. Jadi kita lebih merasa percaya diri, maka lawan tersebut akan lebih minder kepada kita. Kan sebelum mengikuti Popda ini, saya dengar-dengar Mas Pujo itu juga mengikuti Mulia Raya. Itu Mas Pujo punya kan mengalami kekalahan. Jadi bagaimana perasaan Mas Pujo setelah pada pertandingan yang Mas Pujo ikuti pertama kali mendapatkan juara, sedangkan di Mulia Raya mengalami kekalahan, lalu di Popda ini kembali mendapatkan juara. Apakah Mas Pujo merasa percaya diri atau bahkan malah kecewa terhadap diri sendiri atau bagaimana? Untuk pertama kali saya bergabung di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati ini, pertama kali pertandingan pencaksilat yang saya ikuti yaitu Mulia Raya Championship yang diadakan di bulan Desember tahun lalu. Pertama kali di sini saya merasa mungkin baru datang ke sini, jadi belum mengenal kondisi dan situasi di sini. Dan mungkin sekarang atas pengalaman tersebut saya bisa lebih percaya diri. Kan pas mengikuti Mulia Raya Open mengalami kekalahan, lalu mengikuti kembali ke dalam Popda. Bagaimana cara Mas Pujo beradaptasi di Popda setelah sebelumnya mengalami kekalahan di Mulia Raya? Dan juga kan dulu pastinya kalau di rumah kan latihannya beda banget ya sama yang di sini. Mungkin di rumah latihannya sampai malam bahkan sampai subuh. Kalau di sini kan terbatas ya, cuma sampai sore 5 jam saja. Apakah Mas Pujo itu kekurangan dalam beradaptasi di sini atau mungkin Mas Pujo itu masih terpacu dalam lingkungan yang dulu? Contoh, pelatih di sini beda sama yang di rumah, jadi sulit dalam latihan atau sama saja? Jadi untuk mungkin perpindahan pelatih itu pasti berbeda. Sebelumnya pelatih pertama sama pelatih sekarang itu pasti ada bedanya. Dari yang pertama mungkin melatihnya, cara melatihnya berbeda sama di sini, apalagi di sini jam latihannya terbatas. Mungkin kita dapat memaksimalkan jam latihan tersebut untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi kan waktu itu saat TC sebelum Popda ada teman-teman dari luar SMK datang ke SMK ini untuk berlatih bersama. Mungkin itu bukan untuk merasa menekan, tapi lebih membangkitkan semangat saya karena ada orang dari luar SMK untuk latihan bersama. Ya, kalau dalam Popda itu kira-kira Mas Pujo itu bertanding berapa kali ya dalam jangka waktu Popda tersebut? Untuk Popda kemarin saya melaksanakan tanding sebanyak 3 kali. Dan pada saat tanding pertama kali itu bagaimana kesannya? Tanding pertama, kedua, dan ketiga, apakah rasanya sama saja atau ada beda perasaan saat menghadapi lawan yang baru saja ada di depan mata? Untuk dari pertama sampai ketiga itu kan orangnya berbeda-beda, lawan berbeda itu, jadi perasaannya berbeda. Lawannya setiap beda orang itu pasti berbeda. Dari pasti ada yang malas latihan, jadi mudah untuk dikalahkan. Jadi yang kedua dan ketiga itu mungkin sudah sering latihan, jadinya sedikit lebih sulit untuk dikalahkan. Kan dengar-dengar ini Mas Pujo juga mendapatkan sebuah luka karena tendangan dari lawan. Itu di pertandingan yang keberapa? Jadi untuk kata tersebut saya mengenai cedera, yaitu pukulan di bagian mulut saya. Jadi luka tersebut pelanggaran, contohnya pelanggaran berat. Karena di
pertandingan silat tidak boleh memukul bagian kepala. Jadi kan ada pelanggaran itu, apakah Mas Pujo dan lawan ini masih meneruskan pertandingan atau langsung dihentikan di saat itu juga? Mungkin untuk pertandingan setiap ada pelanggaran pasti ada dihentikan untuk melaksanakan pengobatan atau medis. Jadi setelah itu jika yang terkena pukulan atau yang sakit itu jika masih bisa melanjutkan pertandingan, maka pertandingan akan dilanjutkan. Jika tidak, maka lawan akan didiskualifikasi untuk karena pelanggaran berat tersebut. Karena Pujo ini sudah mendapatkan sebuah pukulan, apakah Mas Pujo ini berhenti atau masih melanjutkan pertandingan bersama lawan? Jadi untuk saya kemarin itu masih melanjutkan karena saya melihat itu kekurangan poin. Jadi jika saya menyerah atau berhenti, mungkin saya bisa kalah dalam situasi didiskualifikasi karena tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kira-kira ada nggak sih hal yang selama ini Mas Pujo ingat? Mungkin tentang orang tua, ataupun tentang motivasi, ataupun tentang mungkin dulu Mas Pujo pernah mendapatkan kata-kata yang kurang enak di telinga Mas Pujo, sehingga pada saat bertanding itu selalu berputar dan selalu Mas Pujo ingat, sehingga dapat memenangkan dan terus bertahan walaupun sudah cedera. Untuk seperti itu mungkin saya lebih mengingat dari tim saya yang dulu, karena tim saya yang dulu mungkin lebih berkembang. Jadi kita setelah pindah di SMK Negeri Jawa Tengah di sini, kita harus lebih berkembang lebih baik lagi. Kira-kira ada nggak ya sebuah saran ataupun pesan bagi mungkin nanti adiknya yang memasuki SMK Negeri Jawa Tengah di Pati ini, yang mungkin juga ada yang mengikuti silat seperti Mas Pujo, apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Jadi untuk pesan adik-adik yang ingin daftar di SMK Negeri Jawa Tengah Pati ini, jadi yang mungkin sudah mengikuti kejuaraan-kejuaraan pencak silat bisa untuk menggunakan piragamnya untuk mendaftar, dan jika diterima mungkin kita akan bergabung untuk menjadi tim SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Ya, bagus sekali ya ini motivasi dari Mas Pujo. Jadi buat kalian adik-adik yang mempunyai bakat di silat seperti Mas Pujo ini dan mempunyai piagam, dapat segera bergabung di sini. Mungkin di tahun depan karena di sini SPMB-nya sudah ditutup ya Mas Pujo. Jadi jika kalian bergabung di sini, kalian bisa bertemu dengan Mas Pujo yang sudah menjuarai Popda dalam cabur silat dan bergabung bersama tim SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada perkataan yang kurang berkenan. Saya dan Mas Pujo memohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dan subscribe channel ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.